Ibu hari ini kita sebenarnya Bapak Ibu udah ngerti sih topiknya tentang hipertensi, malah udah pada pinter-pinter sebenarnya. Wes apa ngelotok di luar kepala. Cuman hari ini topiknya yang mau saya tekankan adalah salah satu cara menghindari tekanan darahnya naik. Menghindari tekanan darah itu naik, tensinya tinggi. Jadi cara menghindari itu kan ada 3 ya. Jaga pola makan, minum obatnya yang teratur rutin, jangan lupa. Satu lagi apa Bapak Ibu? Hindari stres. Ya. Jadi hari ini kita akan judulnya ya Bapak Ibu ya, lansia tangguh bebas hipertensi dan stres. Jadi pentingnya mengelola stres. Stres itu jadi pemicu tensi tinggi. Tensi tinggi, gula tinggi hubungan dengan stres. Kita nanti bahas sedikit Bapak Ibu, stres itu apa sih? Stres itu apa? Saya pernah stres nggak dok? Saya nggak pernah stres deh kayaknya. Nah itu nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau hipertensi, Bapak Ibu sebenarnya sudah paham apa itu hipertensi, ya? Tensinya berapa itu udah paham, udah pinter-pinter kalau Bapak Ibu itu, ya. Tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140 atau diastolik lebih dari itu sama dengan 90. Makanya dikatakan sebagai silent killer. Dok, saya tensinya kok 170, nggak pusing, nah itu tanda-tanda berbahaya. Jadi kalau tensinya ada riwayat tinggi, pernah tinggi, cek tensi minimal sekali seminggu sekali, syukur-syukur 3 hari sekali. Kemudian gejalanya sakit kepala, jantung berdebar, gelisah, penglihatan kabur dan mudah lelah. Ini Bapak Ibu sudah paham lah, udah di luar kepala kalau misalnya prolanisnya triola udah pinter-pinter deh. Nah, kemudian faktor resikonya ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang bisa diubah berat badan, merokok, aktivitas fisiknya kurang, makannya berlebihan lemak, jeroan-jeroan misalnya, garam yang asin-asin, keripik, singkong asin, nah itu hati-hati ya. Kemudian ada konsumsi alkohol, tapi insya Allah kalau triola boten-boten saya alkohol Kemudian ada ini psikososial dan stres. Jadi ini bisa diubah ya Bapak Ibu. Berarti kan kalau bisa diubah kita bisa mengurangi stres. Kita bisa mengurangi stres. Nah, ada 2 jenis tensi ya, hipertensi yang esensial sama sekunder. Kemudian, kapan kita katakan itu hipertensi jika tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90. Intinya seperti itu. Bapak Ibu, kalau di Kementerian Kesehatan itu ada istilah namanya cerdik. Cerdik untuk hipertensi. Apa itu cerdik? Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Kalau di triola prolanis setiap bulan sudah ada cek gula. Nanti 6 bulan cek LDL, HDL, albumin gitu ya. Nanti kita bandingkan antara yang 6 bulan sebelumnya dengan 6 bulan yang baru misalnya gitu. Udah kalau di triola insya Allah aman. Kemudian yang kedua, kenyangkan asap rokok. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang rokok. Udah mantep gitu. Kemudian rajin aktivitas fisik. Saya yakin Bapak Ibu rutin jalan kaki, kemudian mungkin berkebun yang suka berkebun, ada aktivitas-aktivitas rutin nyapu misalnya, atau sepeda misalnya mesti ada. Kemudian diet seimbang insya Allah sampun, karena kan Bapak Ibu setiap bulan ada penyuluhan dari tim Triola, insya Allah sudah. Kemudian istirahat cukup, nah dan kelola stres. Antara istirahat cukup dan kelola stres itu saling berhubungan Bapak Ibu. Ketika pikiran kita banyak, sarenya boten enak. Dahare boten seketok. Nggih, mumet mawon. Tensinya normal kok tesih mumet. Nah, itu salah satunya. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Kemudian komplikasi itu keparahan Bapak Ibu. Tensi itu bisa bikin apa aja. Ya, ini Bapak Ibu sudah paham lah. Sakit jantung, stroke, ginjal, retinopati itu kerusakan mata. Kemudian kakinya kebas-kebas, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan otak. Sekarang kita masuk di topik utama Bapak Ibu. Lansia tangguh bebas stres. Saya harap setelah kita ngobrol sedikit tentang ini, saya mau Bapak Ibu hidupnya lebih berkualitas, lebih enak badannya,
sarene lebih ngeleker enak, dahare lebih mantap, sehat terus. Ya. Jadi lansia tangguh bebas stres. Yang dimaksud lansia itu siapa Bapak Ibu? Nuwun sewu. Itu udah ada undang-undangnya deh. Itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Sebenarnya banyak Bapak Ibu undang-undangnya. Tapi yang ngetren itu yang ini. Yang saya ambil yang ngetren aja deh. Nah, lansia itu ada 3 tingkatan. Lansia muda, lansia dewasa, dan lansia tua. Lansia muda itu usia 60 sampai 69. Lansia dewasa 70 sampai 79, dan lansia tua atau saya biasanya bilang lansia plus itu usia di atas 80 tahun. Lansia plus. Nah, Bapak Ibu kategori yang mana ini? Kayaknya muda ya. Masih pada nemen-nemen kok ini ya. Enggak lah, 70. Oh iya, masih nemen, masih rasa gitu. Kemudian nah, ini Bapak Ibu, lansia tangguh itu harus bisa menguasai apa? Bukan menguasai matematika, biologi, Bapak Ibu. Tapi ada 7 dimensi. 7 dimensi itu 7 pelajaran yang harus Bapak Ibu pelajari. Dalam arti untuk kualitas Bapak Ibu hidupnya lebih enak. Yang pertama, spiritual, beribadah. Yang sering ke gereja, monggo ke gereja. Yang sholat Jumat. Yang sholat 5 waktu, monggo sholat 5 waktu, dilakukan sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian fisik, aktivitas fisik, jalan kaki, bertemu teman-teman, serawung, berkebun, nyapu, itu termasuk aktivitas fisik. Intelektual, Bapak kalau Bapak Ibu kelola Mistriola, intelektualnya insya Allah pintar-pintar kok. Tiap bulan kesini dapat obrolan dari tim Triola, banyak yang Bapak Ibu bisa tanyakan, dan insya Allah lebih paham. Insya Allah Bapak Ibu lebih paham kalau yang intelektual. Emosional ini nanti yang akan kita bahas sedikit-sedikit. Kemudian sosial kemasyarakatan, bagus Bapak Ibu bisa berkumpul bareng-bareng, gak ada yang kayak wong Jawa jotakan, nah itu ya bagus, gak ada masalah. Kemudian vokasional dan lingkungan, maksudnya itu apa vokasional? Di masa tua Bapak Ibu itu punya kesibukan. Ada yang mungkin ngantar cucu, ada yang mungkin berkebun, ada yang mungkin setiap ada rutin pengajian atau arisan, apapun itu, reuni, HBH, itu termasuk vokasional. Masalah yang terjadi pada lansia itu apa saja Bapak Ibu? Ada 4 secara garis besar. Yang pertama, gangguan persepsi. Mudah sedih, melo, mudah marah, ya melo, bener Ibu, mudah tersinggung. Bukan karena Bapak Ibu lemah gitu. Jangan menganggap lemah, gampang kesu, gampang nangis, bukan. Itu memang karena hormonalnya Bapak Ibu, karena faktor usia memang terjadi seperti itu. Jadi lebih sensitif, kasarannya ngeten gitu. Itu bukan karena jenengan saya bermasalah buatan loh Bu, Pak. Memang keadaan secara siklus manusia seperti itu kalau begini. Kedua, penurunan konsentrasi. Misalnya dulu Bapak Ibu ketika muda bekerja, ada yang mungkin bekerja di pabrik misalnya, bagian jahit itu kan pakai alat gitu. Kalau dulu dia bekerja di pabrik, bisa tuh 1 hari terus. Wah bisa, terus habis kerja pulang, ngurus anak, nyapu, ngepel, masak, malamnya siapin makan anak buat pagi. Itu masih bisa konsentrasi penuh. Tapi sekarang ketika sudah usia 60 tahun atau 50 tahunan ke atas, membaca 1 buku yang ngantuk. Saat halaman, wah kok apa nih? Tepluk. Berarti saya gangguan dong, boten. Itu memang sudah karena harfiahnya siklus manusia Bapak Ibu. Kemudian gangguan komunikasi, lupa kosakata. Ya ini kayak gini, sing ngomong lagi lho, sing ngoten ngono lho, sing niku lho, dan apa to Bu, napa ton? Niku sing gede, niku putih, sapi Bu, boten ora, iki benda, ora hewan iki lho. Lah napa to biasanya enggak sabar anak atau cucu? Apakah itu gangguan? Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Itu memang
karena siklus kita sebagai manusia. Naik kan kita kan dari bayi ya, naik dewasa, kemudian jadi tua, pelan-pelan turun. Tidak masalah. Tapi bukan blok itu boten, pelan-pelan, boten. Kemudian penurunan daya ingat. Kunci motor pun yang oleh. Nah itu. Padahal di kantong, kacamata pun padahal dipakai. Nah, saya sering menemukan yang begitu. Tidak masalah Bapak Ibu. Apakah proses penuaan ini akan mengganggu? Akan mengganggu ketika Bapak Ibu tidak melakukan sebuah usaha yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan supaya Bapak Ibu lebih bahagia semuanya. Ya? Nah, jadi Bapak Ibu, gangguan mental emosional itu singkatan ya Bapak Ibu ya, GME. Itu seringkali ada dua Bapak Ibu pada lansia yang saya juga sering menemukan. Pertama depresi, gloomy, depresi. Merasa tidak dicintai, merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dibutuhkan, merasa dikucilkan. Kemudian demensia. Demensia itu apa lalai? Tapi lalainya teman sangat. Omaku dia. Nah itu parah. Itu ada Bapak Ibu. Keluar pintunya, terus dia jalan sendiri. Aku ngomong gitu. Nah itu yang berbahaya di sini. Dua, demensia dan depresi Bapak. Nah, sering lagi masalah-masalah yang sering terjadi yang pertama cemas dan takut Bapak Ibu. Cemas dan takut itu apa? Yang pertama cemas perubahan anggota fisik, ngapunten yang perempuan terutama. Biasanya kuanceng, mantap, kok jadi loyo. Itu hal yang harfiah Bapak Ibu. Itu proses penuaan. Cuman beberapa orang akan merasa terganggu dengan keadaan seperti itu. Yang kedua, cemas akan kekuatan sosial. Mungkin Bapak Ibu ketika bergabung dengan yang lebih muda seperti saya misalnya, merasa, aku lagi dibutuhkan, maksudnya dibutuhkan kain, enggak seperti itu Bapak. Enggak seperti itu. Kita yang muda itu butuh yang tua untuk nasihat, karena pengalamannya lebih banyak yang sudah tua daripada kita yang muda. Jadi Bapak Ibu tidak boleh merasa seperti itu. Kemudian cemas tersingkir dari kehidupan sosial. Ini yang paling sering nomor 3 di Bapak Ibu. Anaknya sudah berkeluarga, di rumah berdua sama suami atau sendiri. Anak aku kira butuh aku lalu badan ramuleh katanya. Ramuleh, ora sayang karo aku kok kuyok. Mau ora sayang kok. Padahal ngapunten, kita nggak ngerti apakah nggak pulang karena masalah yang paling dasar adalah bisa cuti nggak? Yang kedua tiketnya orang juga tadi. Uniku tiketnya enggak kata ya Pak Niku Pak. Nah, kan eman. Mungkin ada yang berpendapat daripada aku pulang, uangnya mending tak kirim. Untuk orang tua aku, ben orang tua aku neng kono seneng. Iso lebaran ada pikiran anak seperti itu. Yang penting duitnya. Nah, duitnya mlebu kantong Pak Mbokku sejahtera. Aku ramule tak tahan kangen, tak telepon wae. Ada yang pikiran begitu. Tapi ada juga yang merasa nampaknya, lah aku ora disayang meneh. Nah, itu yang harus dibicarakan antar keluarga. Kemudian takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Takut kekurangan uang itu hal yang wajar Bapak Ibu. Karena di usia sekarang kebanyakan sudah tidak ada pemasukan. Mungkin ada yang bekerja dulu punya dana pensiun ya Bapak Ibu. Ya, itu ada, alhamdulillah masih ada. Cuman namanya apa ya Bapak Ibu? Kita yang mungkin biasa hidup ketika muda, memegang uang banyak, tapi setelah pensiun uangnya berkurang, itu ada rasa ketakutan. Takut yang paling dasar yang pernah saya temui. Aku siswa isoma aku rayu. Ada yang seperti itu ada Bapak. Cuman yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu, saya minta tolong jangan ada rasa khawatir takut kekurangan uang. Rezeki itu dari Tuhan, dari Allah. Insya Allah nggak akan putus untuk Bapak sama Ibu. Selagi kita masih diberikan umur sama Allah, diberikan umur sama Tuhan, rezeki itu akan datang dari arah manapun. Yakini itu Bapak Ibu, ya? Nah, kalau misalnya keadaan cemas-cemas ini disertai rasa sedih yang amat sangat tinggi,
yang bisa menyebabkan gejala depresi. Kemudian mudah tersinggung. Mudah tersinggung itu bukan karena Bapak Ibu baperan ya. Bukan, karena merasa sensitif. Contoh yang paling dasar yang sering terjadi sama pasien yang merasa anak sama ibu biasanya. Bu, maafku ini. Sebenarnya anaknya tanya, ibu, maaf saya yang ini, makan saya yang ini. Tapi karena dia nadanya terungsung, nadanya agak tinggi. Ibunya ngira, ya Allah, anakku kesunya tuh, isu-isu tak cepatin maaf. Nah, itu adalah nggak ada yang salah sebenarnya Bapak Ibu. Cuman ya memang anaknya harusnya ngomongnya nggak seperti itu ya, karena kan bisa ya ditanya baik-baik, Bu, itu makan saya, itu kan bisa. Mungkin karena anaknya kemungsung, salah telat, kejar KRL dan lain-lain sebagainya, nadanya jadi naik 3 oktav ya. Bu, iku pangananku, jadi tetangga sampai dengar gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Cuman perasaan-perasaan seperti itu apakah ada dan normal? Bisa terjadi Bapak Ibu, karena memang siklus hormonal tadi. Kemudian rasa kesepian, sepi, ini sering terjadi. Demben omahku rame, anak-anakku dolanan saiki kok terus dolengan dia sepi. Nek lebaran senang, datang semua. Selesai lebaran tuh biasanya ada sindrom kesepiannya. Sepi, sedih, nangis, mulai sirai boten sakit sare dong. Mumet lah kenapa? Untuk masih melewat sepi. Nah itu yang seperti itu. Kemudian bilangnya rasa percaya diri. Nah ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang stres bisa naikkan tensi? Ini pada kasus orang dengan pasca amputasi. Amputasi itu kakinya dipotong atau ada organ yang dipotong gitu. Jadi ketika terjadi proses sesuatu, misal ini kita bahas yang amputasi ya Bapak Ibu ya, kecelakaan kerja, kemudian ada masalah di organnya, ini harus diambil kakinya untuk menyelamatkan organ yang lainnya. Kalau tidak diambil, nanti akan melukai organ yang lainnya. Ada proses infeksi bla bla bla, dokter yang menjelaskan. Kita cemas, mungkin nek rambe sikil aku lakune piye? Nek rambe sikil aku dipoyoki wong aku ora iso mlaku, sikilku ra enek. Cemas. Ketika nanti cemas, ada Bu di dalam saraf kita itu ada suatu neurotransmitter namanya. Neurotransmitter itu untuk komunikasi antar saraf. Itu ada yang meningkat. Ketika meningkat, dia nanti akan mempengaruhi kerja saraf yang lain, meningkatkan hormon. Ketika hormon yang naik, nanti tensinya ibu sama bapak akan ikut naik. Jadi memang benar Bapak Ibu, ketika kita cemas, tekanan darah Jadi kalau tadi kita asik membahas apa itu lansia tangguh, apa itu stres, Bapak Ibu apakah pernah stres, apakah dia nggak pernah stres? Jadi stres itu adalah reaksi yang diberikan seseorang secara fisik maupun emosional. Jadi stres itu bisa fisik maupun emosional. Ketika adanya perubahan fungsi atau ada perubahan suatu keadaan. Ingat ya Bu, Pak, fisik dan emosional. Bukan hanya emosional saja, tapi fisik dan emosional. Kemudian tanda gejala stres adalah emosi meningkat, sulit memutuskan sesuatu, berdebar-debar, nyeri lambung. Ini kok kelihatan terus begini. Dok ini cengeng dok, aduh dok cengeng. Udah dikasih paracetamol nggak mempan. Lah tensi ibu berapa? 120 ini. Lah kolesterolnya berapa? 160 normal. Lah itu mikir apa? Lambung hotel. Nah itu biasanya ada salah satu pemicu. Kemudian ada mudah berkeringat, mudah lelah dan sulit berpikir rasional. Sulit berpikir rasional itu maksudnya adalah potensi ngamuk Bapak. Ngamuk, nangis, gitu. Bapak Ibu pernah stres nggak berarti? Pernah ya, pernah lah ya. Saya juga stres kok barusan Bapak Ibu. Kemerungsung melihat jam kurang 5 menit masih di jalan. Nah itu stres. Duh, stres ini. Saya naik motor sampai walah kurang 5 menit itu piye, stres. Tekanan. Semua makhluk hidup, semua manusia di dunia ini asal masih hidup pernah stres. Tidak ada orang yang tidak pernah stres.
di dunia ini. Kemudian tingkatan stres itu ada 3 Bapak Ibu, ringan, sedang, berat. Ringan adalah kayak saya barusan, saya mau berangkat ke sini kurang 5 menit masih di lampu merah sana. Tapi habis itu saya udah datang sini santai aja Bapak Ibu. Ya itu ringan, Pak. Kenapa? Karena tidak mengganggu aspek kehidupan saya. Datang, tetap bisa ngobrol sama panjenengan sedoyo, terus nanti jaga pagi, santai. Gak ada masalah. Cuman dia stres Pak, di motor tadi kemerungsung kurang 5 menit, kopi, itu aja. Kemudian yang kedua sedang, mulai mengganggu, ada rasa waspada, ada rasa yang berpotensi mengganggu kesehatan. Contoh, mungkin Bapak Ibu dulu atau siapapun pernah mengalami diintimidasi atau dapat perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain. Mesti ada ya Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan pertama dari orang lain, biasa aja. Ya udahlah mungkin apa khilaf lah ya. Kedua, ketiga, saya yakin Bapak Ibu mulai waspada. Karena dia sudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan itu berulang kali. Ketika waspada itu sudah masuk tingkatan stres sedang Bapak Ibu. Ada rasa waspada. Ini kenapa ini? Lebih waspada. Tapi tidak mengganggunya, tidak mengganggu banyak. Bapak Ibu kalau misalnya satu forum sama orang itu, Bapak Ibu masih bisa gigi, masih bisa ngobrol. Walaupun ada orang itu di situ, Bapak Ibu masih bisa ngobrol dengan yang lain. Itu tingkatan stres sedang. Kemudian yang paling kita takutkan yang berat, bisa mengganggu aspek kehidupan. Sampai nggak mau makan, nggak bisa tidur, sedihnya berkepanjangan. Sampai yang paling parah tidak mau mandi, tidak mau makan, dan tidak mau keluar rumah. Cara menghadapi stres itu ada 3 Bapak Ibu. Ini yang paling penting gitu. Kita kalau dapat stres secara sadar misalnya kita dijauhi orang atau kita mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain, ada 3. Yang pertama dihindari Bapak Ibu. Misal ada orang kalau lewat jalan A, dia mesti malain kita duit. Stres dong kita dipalain duit terus. Yo, duitnya kok mana-mana dikai kuwi mau malah kerja. Contoh yang pertama menghindari. Jangan hindari Pak, jangan lewat jalan situ, cari jalan lain, itu kan nggak apa-apa. Itu menghindari. Itu cara kita. Apakah benar itu menghindari? Nggak apa-apa coba. Nggak apa-apa. Itu ada hak kita. Set boundaries kalau istilah sekarang. Kita punya batasan. Ada batasan untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang kedua adalah menghadapi. Oh, nanti aku dikasih palai uang sama orang itu. Menghindari adalah ketemu ning dalan liya. Hadapi. Terus kalau misalnya dipalai hadapi, kita argumen. Saya nggak bawa uang. Saya tidak punya uang. Saya bawa uang cuma 5.000, walaupun 50.000-nya ada ya. Mau nggak 5.000? Menghadapi. Kemudian yang ketiga berkompromi. Apa yang dimaksud berkompromi di sini Bapak Ibu? Menerima, accepted, menerima. Contoh yang paling dasar adalah ketika mungkin Bapak Ibu rumahnya biasanya rame, ada cucu, ada anak. Kemudian ketika Lebaran datang itu kumpul enak, rame. Ketika sudah selesai Lebaran, sepi. Berkompromi adalah saya menerima keadaan saya, anak saya sudah besar, sudah mapan, sudah berkeluarga, punya rumah sendiri. Saya berkompromi, tetap sehat supaya tahun depan, bulan depan anak cucu saya bisa hadir lagi di rumah ini merasakan masakan saya. Kompromi, itu bentuk kompromi seperti itu. 3 Bapak Ibu. Dan saya pilih yang mana dok? Bebas. Menghindari, menghadapi kompromi. Setiap orang beda-beda, tergantung permasalahannya dia. Kemudian, salah satu yang kedua setelah kita menyelesaikan masalah secara sadar, kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Makanya saya selalu bilang Bapak Ibu harus punya kesibukan. Olahraganya nggak usah sepeda Solo Jogja ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi ikut running fast 10.000 km nggak usah. Jalan aja Bu sama teman-temannya nyari sarapan. Atau sama bapak, suami istri jalan kemana cari jajan, pulang nanti bawa sarapan makan sama. Kemudian hobi yang positif berkebun misalnya. Selain berkebun misalnya Bapak Ibu sukanya
diet apa nganyam, monggo, apapun itu yang penting positif. Kemudian gaya hidup sehat. Ini ada beberapa cara Bapak Ibu yang terakhir ini. Ini terakhir penjelasan saya tentang manajemen stres. Kita nggak bisa selalu menghindari stres Bapak Ibu di dunia ini, karena setiap manusia yang ada di dunia ini saling menimbulkan stres satu sama lain. Kita nggak bisa Bapak Ibu selalu menghindari stres. Saya nggak mau ada stres, nggak bisa. Ada 5 cara ini saya dapat dari dosen saya, dokter spesialis kesehatan jiwa yang memang sering mengalami dan menghadapi kasus stres pada lansia. Yang pertama, secara fisik latihan nafas dalam dan relaksasi otot. Kemudian yang mengelola pikiran, ini maksudnya memikirkan sesuatu yang positif, yang menyenangkan. Afirmasi positif, nanti kita bahas sedikit Bapak Ibu. Kemudian membangun spiritual positif. Spiritual positif itu maksudnya hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah lebih kita dekatkan. Karena dari situ akan muncul kekuatan. Kemudian mengelola emosi atau emosi positif. Yang terakhir modifikasi lingkungan. Lingkungan itu lagi-lagi ada 2, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu contohnya rumah Bapak Ibu, taman. Sosial itu adalah keadaan sosial kita. Yang pertama saya bahas latihan stop berpikir. Bapak Ibu di sini mesti kan kalau sering terpapar sesuatu negatif, Bapak Ibu sering memikirkan hal itu ya. Misalnya yang paling sering adalah mengalami rasa kesepian tadi. Ketika kesepian itu melanda, Bapak Ibu akan merasakan rasanya seperti sepi, orang yang butuh aku, pokoknya aku dhewean ning dunya iki, aku dhewean duwe kanca, dhewe sepi gelap ora nek kanca. Tolong stop pikiran seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada pikiran yang paling mengganggu, itu saya ambil contoh yang setia ya Bapak Ibu. Saya yakin semua orang di dunia ini punya pikiran yang mengganggu. Ini basic aja, kita kesepian. Saya merasa kesepian. Tarik nafas dalam Bapak Ibu. Tarik nafas dalam sambil tutup mata. Kalau belum khusyuk, belum konsentrasi, diulangi boleh. Tarik nafas dalam sambil tutup mata. Pikirannya dikosongkan, dirilekskan. Bapak Ibu tahulah caranya. Ketika gini, rilekskan. Kemudian Bapak Ibu hitung 1 sampai 10. Ingat-ingat pikiran yang paling mengganggu apa? Contoh, aku sepi rande konco dewean untuk piye 1 sampai 10 stop. Ketika sudah sampai 10 stop. Kemudian setelah stop, muncul positifnya itu pikirannya dimunculkan. Intinya dengan cara relaksasi, kemudian stop berpikir. Kosongkan pikirannya Bapak Ibu. Saya sudah coba ke beberapa orang di keluarga saya. Ini sangat bisa digunakan untuk Bapak Ibu semua. Tarik nafas, hitung 1 tutup mata, hitung 1 sampai 10. Ingat pikiran yang paling mengganggu apa? Ketika sudah sampai 10 bilang stop. Jangan pikirkan itu. Kemudian Bapak relax. Yang muslim bisa istighfar. Istighfar yang banyak, kemudian ambil wudhu, sholat 2 rakaat dulu. Insya Allah lebih plong. Itu cara pertama. Cara kedua relaksasi otot Bapak Ibu. Kayak yang di senam-senam itu loh. Kalau misalnya senam Rolex itu kan ada tuh relaksasi yang kayak peregangan. Nah itu juga bisa digunakan untuk pikiran yang positif. Kalau cara 1 sama cara 2 susah, ada cara ketiga, modifikasi lingkungan Bapak. Lingkungan ada 2 nih, fisik sama sosial. Fisik adalah rumah. Misal Bapak Ibu karena sudah 35 tahun di rumah itu susunannya kayak orang limong ubah-ubah dulu. Sofanya biasa taruh depan ditaruh ujung sendiri, atau misalnya plotnya di situ ditaruh depan rumah, mau ditaruh mana-mana, kipas angin bisa biasa situ ditaruh di pojok sana, boleh. Dijaga kebersihannya. Misalnya warnanya temboknya kok ini terus ya, mau misalnya ganti pink, boleh ya. Yang Bapak Ibu senang. Jadi fisik rumah itu dianggap harus tenang, bersih, nyaman. Bersih, nyaman. Gak mesti mewah ya Bapak Ibu, beda.
harus bersih, nyaman, tenang, sesuai selera Bapak Ibu maunya seperti apa. Yang kedua, musik atau suara yang lembut. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka dengar nasyid, nengang, yang neng nong neng dong neng nang neng dong, nah itu yang kayak gitu itu nengang itu, monggo didengarkan di rumah nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu di rumah tuh happy, senang. Kemudian pemandangan yang hijau, yang senang berkebun, rumputnya ditumbuhi, bunganya ditumbuhi. Yang suka punya peliharaan, dipelihara yang banyak kucing dan kelincinya. Terserah mau pelihara apa. Ikan juga boleh, apapun boleh, yang penting happy. Jadi di rumah itu Bapak Ibu nyaman. Rumahku tempat pulangku nyaman. Kemudian ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial Bapak Ibu yang terdekat siapa? Suami atau istri? Anak? Kemudian atau adik atau kakak? Hubungan dengan lingkungan sosial ini dipererat. Lah Dok, sumber stres saya lingkungan sosial ini. Oh, itu ya Bu, lingkungan sosial bikin stres ya Bapak Ibu? Iya, ya salah satu sumber stres saya dari lingkungan sosial. Dihindari berarti. Gak apa-apa, menghindari boundary sama keluarga itu gak masalah Bapak Ibu. Gak masalah. Siapa yang masih sayang sama jenengan, siapa yang masih happy ada kehadiran jenengan, itu yang disayang, dihargai. Yang lain-lainnya sudah biasa saja, gak masalah. Kemudian memberi salam, penghargaan, dan saling menolong. Bapak Ibu antar tetangga, sesama lansia mungkin, saling tolong menolong. Biasanya kan ada komunitas ya, pengajian atau arisan, saling ngobrol. Piknik bareng ya ora apa-apa loh Bapak Ibu. Jalan kemana bareng, nyewa elok gitu ya. Nah itu jalan bareng-bareng boleh, yang penting happy. Kemudian menjalin komunikasi secara daring. Daring itu apa? Kayak gini loh, kita ngobrol. Bukan online pakai Zoom ya. Daring, ngobrol. Itu kenapa kita harus ngobrol lebih ketemu langsung? Percaya Bapak Ibu, ngobrol secara langsung ini lebih enak daripada online. Online itu salah kaprahnya banyak. Kita lagi ngomong, ya memang begitu, kamu yang salah sebenarnya tapi bukan kamu. Tapi kan ya kamu yang salah, tapi sinyalnya jelek, mati Pak. Orang yang lawan bicara merasa disalahkan. Tapi kalau sekarang saya ngomong kamu yang salah, tapi bukan kamu kok yang salah, kan berarti bukan saya yang merasa disalahkan. Ada faktor X Bu, Pak, sinyal. Ini dua ya, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kemudian mengelola emosi. Nah, emosi ini sebenarnya ada yang emosi itu ada dua Bapak Ibu, positif sama negatif. Negatif itu contohnya apa? Nesu, cemas, depresi. Kalau Bapak Ibu stres ya terus-terusan. Kenapa saya selalu bilang justru stres Pak? Justru stres. Yang menurunkan imunitas Bapak Ibu, gampang sakit. Itu ada penelitiannya jurnalnya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya hormon kortisol. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya kalau di internet hormon kortisol. Kortisol itu meningkat kalau misalnya emosi negatif kita banyak. Kortisol meningkat, tensinya meningkat Bapak Ibu. Poinnya di situ. Kemudian emosi yang positif contohnya gembira, happy. Gembira, happy. Ketika happy, tekanan darah cenderung lebih stabil. Itu sudah ada penelitiannya Bapak Ibu. Happy-nya gimana Dok caranya? Lakukan yang sudah kita bahas sama-sama tadi. Happy. Apa yang Bapak Ibu lakukan harus happy. Kemudian latihan tarik nafas. Ini sebenarnya salah satu relaksasi yang paling gampang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ambil posisi nyaman, bisa sambil duduk atau tiduran. Biasanya duduk ya sambil sandaran gitu. Tutup mata, kemudian tarik nafas dari hidung. Tahan 3-5 detik Bapak Ibu. Ulangi sampai 5 kali, 4-5 kali. Biasanya ketika kita wanyel lorowong, biasanya sambil istighfar, itu bisa mengurangi rasa anehnya walaupun cuma 3%. Tapi seenggaknya kalau dilakukan berulang-ulang, insya Allah dongkolnya itu berkurang. Karena kalau kita dongkol sama orang stres, kortisolnya naik, tensinya naik, percaya sama saya. Kemudian afirmasi positif Bapak Ibu. Afirmasi positif itu Bapak Ibu sampai sekarang hidup di dunia ini mesti banyak mengalami hal menyenangkan gitu. Hal-hal menyenangkan itu kan mesti banyak. Ketika kita mengalami hal yang kurang menyenangkan, ingat hal yang menyenangkan yang pernah kita alami. Sambil kita bersyukur membayangkan hal yang menyenangkan. Ketika kita membayangkan hal yang menyenangkan itu terus terjadi sama kita, insya Allah pikiran-pikiran negatif itu pelan-pelan hilang Bapak Ibu.
Kemudian ini berfokus pada 5 jari, ini agak susah, nggak usah. Intinya kita tetap berfokus pada pikiran, happy, ingat sama Tuhan, dekat sama Tuhan yang menciptakan kita, yang sholat ya sholat, yang ke gereja ya monggo ke gereja, jangan bolos. Tetap dekat dengan Tuhan dan bina hubungan baik dengan sesama. Nah, dok udah dibina hubungan baik, tetap nganyel kayak ya udah Pak, pasang boundaries, kasih batasan, nggak usah ketemu sama itu nganyel kayak. Ya dong. Boleh nganyel kayak, karena memang Bapak Ibu ada watak orang yang nggak bisa diubah. Kita sudah baik, tapi kadang orang tuh tidak baik. Daripada neng nanti lorong nganyel kayak ya. Rasa itu, Bapak Ibu kasih batasan ke diri kita, yang penting Bapak Ibu sehat, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya doakan semoga setelah kita ngobrol sedikit ini Bapak Ibu tambah sehat. Amin. Bapak Ibu harus tambah sehat, hidupnya tambah berkah, tambah bahagia, saya doakan. Rezekinya lebih lancar, ya. Amin. Baik, mungkin satu pertanyaan saja nih Bapak Ibu. Ada yang mau? Ya, monggo Ibu silakan. Monggo. Ya. Pertanyaan, kalau misalnya gaji bulan nanti biasanya 150, sisanya tapi 80. Kurang 80. Oh, oke. Saya izin konfirmasi pertanyaan Ibu. Jadi kalau misalnya tekan darah 150, tapi bawahnya 80, apakah itu termasuk tensi tinggi motor? Ya, termasuk. Jadi sistolik itu yang depan ya, sistolik yang depan. Tuh, ada karena jantung masuk mengumumkan itu nggak usah dipikirin. Sistolik itu depan, diastolik itu belakang. Kalau 150/80, sistolnya 150, diastoliknya 80. Itu termasuk tensi tinggi, termasuk. Karena bukan sistol dan diastol, tapi sistol atau diastol. 150/80 berarti tetap ada pompa kerja jantung yang berat di bagian awal, termasuk tensi tinggi. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke. Iya, Ibu gimana? Itu tadi dari sekian banyak kecemasan atau apa tadi yang Pak sudah itu hobinya apa gitu tuh kerjakan yang sesungguhnya dan belum Nah, nih Kak. nah ini dok Ya. cemas akan perubahan di sisi enggak cemas akan kekuatan juga cemas akan tertinggi dari sejauh enggak Kayak yang mana Bu? yang hobi-hobi tadi kerjakan yang senang itu tadi loh. Oh, Salam, monggo Bu. yang sebelum ini apa ya? Monggo. Pun ajeng rampung. Oh, selesai. Pertanyaannya gimana Ibu? Pertanyaannya gini dok, Iya. saya kan nggak suka ngobrol. Iya. Yang bisa ini sekarang bisa kasih ada kita sudah. Cuma kalau di rumah itu menghindari yang saya kan tidurnya gimana kalau saya sering sama dia? Oh. Ya itu yang itu sama Vivi. Ada kan ada yang nggak suka sama Vivi, akhirnya tambah stres gitu. Gimana dok? Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau nggak suka nonton, nggak masalah. Kalau misalnya nggak suka nonton TV, nggak masalah. Intinya adalah lakukan apa yang Bapak Ibu suka, tanpa itu mengganggu kesehatan Bapak Ibu. Contoh dari nonton TV ya, TV itu kan ada gambar juga ya Bapak Ibu. Dari situ kan channelnya banyak. Bapak Ibu bisa pilih tontonan yang tidak mengganggu mental Ibu. Contoh, ini saya nggak ada sponsor apa saya. Kalau misalnya kita ngomong di Indosiar itu ya, itu kan ada di Indosiar itu film-film anakku bukan mantuku, mantuku bukan anakku, anakku siapa aku tidak peduli. Nah itu ada film gitu, itu dihindari Bapak. Yang stres di situ. Malah stres. Azab penagih hutang, kuburan sempit, pertukaran jentik, itu dihindari Bu. Itu dihindari. Apalagi mantuku bukan mantumu, mantuku ya punyamu, ya nggak nanti siapa kamu. Itu ya, itu juga nggak boleh ditonton. Boleh
Kan kadang banyak berita, misalnya berita pun kita harus sharing. Ada yang tidak membuat trauma. Nonton film juga boleh, tapi jangan yang film anakku bukan anakmu, kamu bukan anakku, kamu tidak peduli, itu jangan. Terus ada kayak konser, boleh Bu, nyanyi-nyanyi, kan biar gak sepi. Ibu boleh nonton TV, gak masalah. Yang penting ibu happy. Dan nonton TV-nya jangan sampai gak tidur 2 hari 3 malam. Gak boleh itu. Nanti tensinya 200, gak boleh. Boleh Bu nonton TV, nanti sambil TTS, isi TTS itu loh Bu, itu boleh. Isi TTS, makan buah, minum air putih, enak. Nah itu salah satu, nggak masalah Bu. Yang penting selektif ya, selektif tontonan, boleh Bu. Lakukan yang ibu bapak seneng, nggak mesti harus serawung, nggak mesti harus nonggo, nggak mesti harus apapun. TV pun boleh, nyanyi boleh. Yang penting ingat filmnya ya Bu, jangan azab ini itu anak bukan anakmu itu nggak boleh. Ngoten ya? Mungkin ini dok. Terima kasih Bapak Ibu. Dokter, mungkin di era sekarang itu yang digenggam ibu-ibu, bapak-bapak ini juga status orang lain di HP itu loh. Nggih, mungkin itu juga. Oh iya. Gini Bapak Ibu. WhatsApp. Nah, Itu kan kalau saya kan ada WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok. Threads. Nah. Itu kalau saya Bapak Ibu. nggih. Biasanya nek wong tua ibu saya sendiri WhatsApp itu kan ada statusnya ya. Statusnya sing statusnya sing ijo-ijonan. Ngeten Bapak Ibu. Ada yang Statusmu paling bukan sering. status. Ini contohnya ibu saya aja lah, Nah, nggak nggih. usah siapapun. Itu kok buat status saya itu kenapa ya? Nah. Statusnya isinya apa? Kok anak mantu koyo ngono? Orang sopan. Saya baca. Kan nggak boleh nggak dituin anak mantunya. Kan anak mantu itu dia meninggalkan keluarganya, nikah sama anaknya, kasihan kok digituin di status. Saya cuma bilang sama ibu saya, Mimi, itu tuh jangan dilihat. Nanti masuk ke otak kita, jadinya negatif. Mami nanti ketemu sama punya itu nanti bilang, ih, kayak gini sama mantunya. Ih, nggak sopan. Nah, status itu Bapak Ibu, jangan sering-sering lihat status orang Bapak Ibu. Yang nggak penting itu nggak usah dilihat. Apalagi ngapunten. Setiap orang di dunia ini mesti ada selek sama orang lainnya. Contoh, saya bisa selek sama orang lain. Kalau kita lihat status orang yang selek itu maksudnya apa? Padu, Nggak cocok. Yang masalah. Nggak cocok Kita ya. lihat statusnya si A yang kita permasalahkan. Otak kita itu selalu berpikiran itu status buat kita. Wah, kui, nyindir aku, terus aku nyindir aku. Dia bawa itu. Ada cara nyut itu ditekan bawah, kemudian nanti bisukan nyut, nah geser ya. Ya, dibuang aja Bapak Ibu. Dibuang, benar Pak, itu benar. Karena tanggung untuk kestabilan otak. Nanti Bapak Ibu melihat status, dibikinnya buat kita, padahal bukan buat kita. Sepaneng. Kemeropok dengan dulu. Iya. Kiki gua, aku kiki ngabel lah masalah itu, gua malah tahu lah. Nggih. Ya, Ustaz. Ngoten nggih Bapak Ya. Ibu. Saya doakan nanti sehat ya. Amin. Lancar rezekinya ya. Amin. Terima kasih ya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih.